Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Siswa dan siswi dimanapun Anda berada, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kaidah yang keempat dan yang kelima. Marilah dengan sepenuh hati kita niat pembelajaran ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaidah yang keempat, ad-dararu yuzalu. Kemudorotan atau kesulitan harus dihilangkan. Kaidah ini bersumber pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La dororo wala diroro, man dorro dorrohullah, wa man syakko syakkullahu alaihi. Dalam hadis ini menyatakan la dororo, kita tidak boleh memudorotkan, membahayakan diri kita sendiri. Wala diroro, dan tidak boleh memudorotkan, membahayakan pada orang lain. Ketika kita dimudorotkan oleh orang lain, maka tidak boleh memudorotkan orang tersebut. Dr. Wahbah Az-Zuhaili membagi kepentingan manusia menjadi 5 klasifikasi. Pertama, doror. Kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang. Misalnya ketika hendak sholat, tidak ada pakaian lain kecuali pakaian yang terbuat dari sutra. Maka diperbolehkan sholat menggunakan dengan memakai pakaian sutra tersebut. Di luar keadaan darurat, laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra murni. Perlu saya jelaskan bahwa diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang. Yang dilarang di sini bukan yang sifatnya mutlak. Misalnya zina. Perbuatan zina ini dilarang secara mutlak. Dalam keadaan bagaimanapun tetap haram. Sekalipun orang tersebut akan menjadi mati
kalau dia tidak berzina, tetap hukumnya haram, tidak merubah menjadi boleh. Yang kedua, hajat, yaitu kepentingan manusia terhadap sesuatu bila tidak dipenuhi, tidak mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Misalnya seorang laki-laki yang tidak mampu berpuasa, maka boleh berbuka dengan makanan yang halal, bukan dengan makanan yang haram. Jadi hajat ini tidak menjadikan yang haram menjadi boleh. Yang ketiga, manfaat, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Misalnya makan makanan pokok seperti beras, sayur, lauk pauk. Ini mutlak harus yang sifatnya halal. Termasuk turunan dari kaidah tersebut adalah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak mafsadah atau kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Contohnya khomer. Khomer itu ada manfaatnya untuk menguatkan badan. Tapi mafsadatnya lebih hebat, lebih kuat daripada manfaatnya, yaitu merusak akal. Maka menolak rusaknya akal muqaddamun atas manfaatnya khomer terhadap anggota badan ini. Kaidah yang kelima, al-adatu muhakkamatun. Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Sebagian ulama tidak membedakan antara urf dan adat. Al-urfu huwa ma ta'arufa alaihi nasu wa'tadahu fi aqwalihim wa af'alihim hatta doro zalika mutdoridan ghaliban. Sesuatu yang dikenal oleh manusia dan berulang-ulang, baik berupa ucapan maupun perbuatan, dan berlaku secara umum, itu dinamakan urf atau adat. Dapat saya contohkan dalam hal ini adalah sebagai berikut. Seorang laki-laki yang hendak melamar calon istrinya, maka dia
melakukan prosesi lamaran dengan membawa banyak barang bawaan sebagai hadiah, bukan sebagai mahar. Itu hukumnya boleh. Sekalipun ini merupakan tradisi, tapi suatu tradisi yang tidak bertentangan dengan syara, maka hukumnya boleh. Namun tidak semua adat, urf bisa dijadikan hukum. Ada beberapa ketentuan. Bisa Anda lihat di layar bahwa selagi adat itu tidak bertentangan dengan hukum syariat dan tidak menyebabkan mafsadah atau menghilangkan maslahat, maka adat bisa menjadi hukum. Ketika ada pertentangan antara adat dengan dalil nas, bagaimana solusinya? Seseorang yang bersumpah bahwa dia tidak akan makan daging untuk selamanya, dianggap tidak melanggar sumpahnya kalau dia memakan ikan dari laut. Karena secara adat, kalau daging itu dari hewan binatang yang ada di darat. Sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 14 menyebutkan bahwa ikan di laut juga termasuk daging. Jadi dalam hal ini yang dimenangkan adalah al-adat, yang berlaku secara adat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan belajar yang kita niatkan sebagai ibadah ini memberi manfaat untuk kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat, lakti yaumil qiyamah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.